أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu ayat atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu. Ada kitab itu maksudnya ditulis di dalam Lauh Mahfuz gitu, termasuk nasib-nasib kita, rezeki kita berapa, umur kita berapa gitu ya, nasib kita bagaimana, kita akan suhul khotimah apa husnul khotimah, itu semua sudah ditulis di Lauh Mahfuz ya. Nah, terus setelah Allah tulis bagaimana, terserah Allah mau dihapus atau ditetapkan, terserah Allah. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan Allah menetapkan, terserah Allah. Dan di sisinya induk dari Alkitab di Lauh Mahfuz itu di sisi Allah, mau Allah tetapkan, mau Allah hapus. Makanya nasib kita itu tergantung Allah, sudah ditulis. Makanya ini doa bagus ya. Kita itu bagus kalau berdoa, andaikan ditulis oleh Allah yang buruk-buruk, terus kita minta dihapus. Itu doanya, coba kita lihat ini salah satu saja doanya. Qala Mansur, satu mujahid ya gitu. Aro'aita doanya grup Allahumma, ini doa Allahumma in kana ismi fis suhada fa asbithu fihim wa in kana fil ashqiya famhu anhum waj'alhu bis suhada. Beliau mengatakan, oh baik, doa itu baik ya. Gitu ya. Nah, kalau kita tidak doa ini rugi. Jadi andaikan tulisannya su'ul khotimah, kita doa ini, ya Allah, kalau namaku itu termasuk orang yang bahagia, tetapkan. Kalau namaku termasuk orang celaka, hapuslah. Jadikanlah termasuk orang yang, loh kan enak gitu ya, yes, enak. Itu kalau orang tidak doa ini rugi gitu ya. Kan kita itu yang penting ujungnya gitu ya. Proses itu menuju ujung. Lah ujung itu menurut ayat ini berdasarkan doa yang dia panjatkan kepada Allah. Ini yang gampang, ini doanya Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu beliau tawaf di Baitullah sambil beliau nangis ya. Jadi Umar bin Khattab pun juga mengkhawatirkan kalau tulisannya buruk di Lauh Mahfuz, tapi beliau sambil nangis berdoa, Allahumma in kunta katabta alayya syaqwatan aw dzamban famhu fa innaka tamhu ma tasha wa tusbit wa indaka umul kitab faj'alhu sa'adatan wa maghfiratan. Ini sudah hafal ya? Ini doa penting, ini jangan sampai ya. Itu di foto boleh apa di foto. Oh, ini di Ibnu Katsir ya, ngambilnya ada ya. Allahumma, ya Allah, in kunta, jika engkau adalah katabta, engkau telah tulis, engkau telah tetapkan alayya, atasku, syakwatan, kecelakaan, celaka, au dzamban, atau dosa, famhuhu, maka hapuslah dia. Fa innaka tamhu ma tasha, maka sesungguhnya engkau menghapus apa yang kau kehendaki, wa tusbit, dan engkau tetapkan, wa indaka umul kitab, di sisi engkau ilmu tentang Alkitab, umul kitab, faj'alhu sa'adatan wa maghfiratan. Nah, gitu ya. Nah, itu kalau kita tidak doa ini rugi ya. Tiap pagi lah minimal doa. Mudah-mudahan takdir yang jelek-jelek di Lauh Mahfuz dihapus oleh Allah, diganti yang baik-baik. Nah, terus itu syariatnya begitu. Tapi logikanya gimana? Logikanya begini, mungkin apa enggak? Allah tulis jelek-jelek, su'ul khotimah, sakit-sakitan, melarat gitu ya. Tapi dia doa terus dihapus jadi baik. Mungkin enggak? Logika. Apa? Kenapa? Berarti Allah enggak tahu kalau orang itu akan berdoa. Berarti Allah salah tulis ya. Berarti Allah tidak tahu kalau orang itu nanti akan berdoa. Karena Allah Maha tahu. Apa-apa yang belum terjadi Allah sudah tahu. Orang itu
1000 tahun akan berdoa, Allah sudah tahu, kan gitu ya. Yang ditulis itu berdasarkan pengetahuan Allah, kan gitu ya, logikanya kan gitu ya. Harus gimana? Nah, makanya doa kita yang begitu-begitu tadi itu bisa menjadi indikasi bahwa memang tulisannya baik. Karena sebelum kita berdoa Allah sudah tahu. Paham ya? Nah itu. Makanya kalau tidak berdoa rugi. Ya salah-salahnya sendiri kalau sampai tulisannya buruk. Jadi Allah menulis itu berdasarkan maha taunya. Ada kan riwayat makhluk yang pertama Allah ciptakan kolam. Gitu ya. Kolam bilang, Allah tulislah wahai kolam. Wahai Allah, apa yang aku tulis? Apa yang ada pada pengetahuanku. Kan ya? Berarti kolam itu menulis bukan berdasarkan maha perkasanya Allah. Allah memprogram kamu surga, kamu neraka, bukan. Tapi kolam itu menulis berdasarkan maha taunya Allah. Yang melakukan dia sendiri, tapi Allah tahu jalan dia itu akan kemana. Ya, sebelum dia melakukan, Allah sudah tahu. Pengetahuan Allah itulah yang ditulis. Kan gitu ya. Sebelum kita berdoa seperti itu, Allah sudah tahu. Nah itu sudah ditulis. Makanya amal solehnya seseorang, doa-doa baiknya seseorang, apalagi doa yang tadi itu bisa menjadi indikasi. Kalau dia istiqomah tiap hari ya, bisa menjadi indikasi bahwa memang tulisannya baik. Karena sebelum dia berdoa itu Allah sudah tahu. Paham ya? Makanya orang beruntung itu orang yang suka berdoa. Doa-doa baiknya itu bisa menjadi indikasi bahwa memang tulisannya baik, gitu ya. Gitu. Makanya kita banyak berdoa. Makanya dulu masih ingat ya, kalau kita berdoa kepada Allah, jangan doa bahwa keinginan-keinginan kita dipenuhi, tapi berdoalah supaya kita bisa memenuhi kewajiban Allah. Itu doanya Nabi kan gitu. Berdoalah supaya kita bisa memenuhi kewajiban kita kepada Allah. Jangan itu bukan dilarang, itu ya enggak haram juga, tapi sebaiknya gitu ya. Makanya doa Nabi itu apa? Allahumma ja'alni saburo, jadikanlah aku orang yang, itu kan memang kita disuruh sabar. Waj'alni syakuro, memang kita disuruh bersyukur, minta. Terus apalagi wa qalban khosyian, memang kita disuruh sholat khusyuk. Rabbi ja'alni muqimas sholat, jadikanlah aku orang yang mendirikan. Memang kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Apalagi kalau habis sholat itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, ya tolonglah aku supaya bisa berzikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau. Itu kan semua kewajiban kita, ya. Jadi kita berjuang itu bukan memperjuangkan nasib kita bukan di tangan kita. Itu orang apa? Orang Mu'tazilah. Nasib kita di tangan kita. Oh kayak ya gitu ya. Nasib kita di tangan Allah. Lah kita berjuang untuk bisa memenuhi hak-hak Allah, yaitu kewajiban kita kepada